Itu kan satu nih. Pertama, dia like-nya banyak, dia komennya banyak, itu yang akan trending. Sama juga dengan YouTube, teman-teman. Nah, bagaimana kelanjutannya, teman-teman? Nanti kita akan kulik lagi nih lebih dalam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Jaya Rumah Murai, channel yang ngebahas tentang murai batu dan bisnis lainnya, teman-teman ya. Baik. Tapi sebelum teman-teman lihat video ini, kami harapkan teman-teman sudah lihat ya video yang terakhir kami upload. Itu ada beberapa tips dan trik cara mengembangkan penjualan atau market selling murai batu ya. Oke teman-teman, baik. Kita bahas apa hari ini enaknya? Nah ini ya, tapi saya mau ngopi dulu lah. Kopi, ngopi lama. Air pun merah putih, teman-teman. Nah, salah, kiri, saya kanan. Nah, jadi bicara bisnis atau ternak murai batu, seperti yang kita tahu ya, murai batu ini sekarang udah jadi industri, teman-teman. Artinya ini bisa teman-teman jadikan satu ladang penghasilan yang teman-teman bisa terima, gitu kan. Tapi kadang kendalanya orang seringkali bagaimana caranya gitu kan, bagaimana ini itu gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akhirnya kita tidak jalan, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat YouTube ya, banyak sekali kan judul misalnya ternak murai batu, misal penjualannya sebulan dapat 50 juta gitu kan. Lalu ternak murai batu adalah judul yang provokatif gitu. Tapi itu sah-sah aja sih ya. Tapi kalau misal kita memang jadi breeder, jadi seorang peternak, itu pun harus kita maksudnya masa-masa pahit itu pun kita jalani gitu. Kayak burung bertelur mengeram nggak menetas gitu kan, mati gitu. Itu harus kita ambil resiko tersebut gitu, karena setiap peternak yang sudah malang melintang, sudah lama di dunia perburungan, itu pun mereka mengalami, teman-teman. Nah, bagaimana nih caranya? Caranya saya sering sharing ya di channel YouTube Jaya Rumah Murai. Satu, yang paling penting ini adalah jangan ikuti hawa nafsu gitu. Jadi ketika kita lihat teman kita atau kita lihat channel YouTube yang udah jago gitu kan, terus kita juga ikuti, sementara duit kita nggak ada, jangan gitu. Karena kan inti beternak itu kan burung tersebut bertelur lalu mengeram, laku ya gitu. Jadi kalau misal omset sekian, puluhan juta, puluhan ratusan juta, tapi kalau burung tersebut masih ada di kita, itu belum laku, teman-teman gitu. Itu yang salah gitu. Itu satu. Kedua, lalu bagaimana nih? Nah, tahap pengembangannya. Tahap pengembangan untuk penjualan murai batu yang sudah kita ternak. Tentunya di era sekarang ini kan semua serba digital, teman-teman ya. Dagang gampang gitu kan. Contoh, kalau ketika kita dagang nggak ada produk, kita bisa buat e-shopnya lah, apalah itu namanya, Tokopedia lah, segala macam lah, itu kan bisa kita buat. Tergantung kita deal sama peternak tersebut gitu kan, bagaimana kita cara mendekatinya, bagaimana kita cara berinteraksi sama mereka gitu kan, meyakinkan mereka bagaimana gitu. Itu solusi pertama kalau mau jalanin mau jual burung murai gitu kan. Udah banyak lah. Selanjutnya
Kalau sudah kita lakukan seperti itu, misalnya kita pengen mengembangkan lagi, nah mengembangkan banyak teman-teman, caranya banyak. Di dunia internet itu kan semuanya saling keterkaitan ya, artinya itu seperti lingkaran software-software tersebut atau aplikasi-aplikasi tersebut. Ya misalnya kayak Instagram gitu kan, YouTube gitu kan, lalu Facebook gitu, semua itu ada link-linknya teman-teman. Nah caranya seperti saya teman-teman, saya lakukan misalnya saya taruh tuh di kolom about di channel Jaya Rumah Murah itu ada, teman-teman bisa baca ya, bisa lihat tuh ada nomor telepon ya kan, alamat, lalu ada channel homepage Facebooknya gitu kan, karena kan kita nggak tahu nanti nih calon-calon pembeli kita tuh dari mana saja gitu. Ada orang yang misalnya gue nyaman lihat YouTube dulu, kan dilihat dulu YouTube kita gitu kan. Lalu ada juga yang kadang-kadang percaya langsung nih, bang sekian bang transfer duit, ada yang gitu, pernah juga saya alami gitu kan. Ada juga yang berbelit-belit nanya dari A sampai Z, ini gitu kan. Tapi ketika kita sudah terjun sebagai breeder atau sebagai penjual, taruhlah bahasa kerennya pebisnis, kita tetap layani teman-teman. Jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Ya kalau kayak gitu mah orang juga nggak akan respect teman-teman gitu kan. Nih orang jualnya begini banget gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Layani terus saja, layani, kasih informasi burung-burung tersebut yang kita punya. Ini bang, misalnya ini begini begitu. Nanti biarkanlah mereka memilih gitu kan. Gitu. Dan juga kita sama-sama percaya rezeki itu udah ada yang atur teman-teman. Ya, itu yang kadang-kadang kita ya saya juga sebenarnya belajar juga cara berdagang itu, gimana cara berdagang yang baik tuh gitu ya. Ya itu yang saya lakukan sekarang ini teman-teman. Jadi mau burung tersebut saya laku, saya nggak pernah pikirkan gitu kan, karena kalau kita lihat dari tren tahun ke tahun, burung murai batu khususnya ya, yang saya ternak sekarang, itu harganya walaupun banyak dari impor masuk gitu ya, tapi tetap aja gitu. Orang tuh konsepnya unik gitu loh, unik dalam arti, tapi tetap aja harganya itu nggak pernah turun gitu. Paling kalau misalnya teman-teman turun 50.000 gitu kan, itu aja teman-teman. Itu. Nah bagaimana kita cara menjualnya nih gitu kan. Orang kan gak patokan, hari ini enggak juga gitu. Jadi saya dibilang heran, ya saya juga heran. Dibilang lucu, saya juga orang ketawa gitu kan. Itu teman-teman. Jadi jadi mulut teman-teman. Berarti saya belum ngopi lagi. Terus bagaimana kalau buat orang yang mau coba? Kalau saya beberapa tahun terakhir saya coba, saya gabung ya di grup-grup. Saya mah pede aja gitu, masuk ngobrol ya, bina hubungan baik lah, terus sharing-sharing gitu kan. Terus yang saya sering tekankan adalah add-in aja orang-orang yang berpengaruh di Murai gitu kan, kan tahu tuh seperti kayak apa ya kalau saya kayak gitu ngopi itu, saya seperti kayak gula lah, ada gula di mana ada gula di situ ada semut kan, kita add-in aja teman-teman gitu. Jadi di situ biasanya ada kesempatan buat ngejual burung murai batunya itu gitu teman-teman. Jadi jangan patah semangat gitu, tetap bikin. Tadi ya saya ulang, cara market pengembangannya, bangun Instagramnya, buat akunnya, lalu YouTube-nya juga bangun ya, sosial medianya bangun semuanya. Karena nanti teman-teman akan dapatkan tuh, ketika teman-teman nggak posting tuh nanti ada aja tuh yang nanya terus laku gitu kan, terus yang ini nanya laku gitu, ada ya tuh. Jadi dan juga sama ya tips dan triksnya, kalau di Instagram itu biasanya saya buat akun repost teman-teman. Akun repost itu ada misalnya murai batu siapa gitu yang nggak saya kenal, saya repost, saya post ulang. Lalu saya saya tagin gitu kan. Jadi
secara naluriah atau secara secara bahasa bisnis kita kan menolong orang tersebut buat burung tersebut jadi terkenal di dunia Instagram. Tapi di sisi lain ada kebaikan yang kita dapat. Jadi semakin banyak ya teman-teman bisa lihat kan, kadang kalau kita lihat Instagram kan ada tuh yang story langsung nongol kan, muncul gitu. Itu kan satu nih. Pertama dia like-nya banyak, lalu dia komennya banyak, itu yang akan trending. Sama juga dengan YouTube, teman-teman. Nah, bagaimana kelanjutannya teman-teman? Nanti kita akan kulik lagi nih lebih dalam teman-teman. Ya, nah hari ini kita akan mau ngasih makan murai batu dan beli beberapa pakan buat murai batu kami. Itu saja teman-teman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody get your hands up.